bahagiaku penuh di hadiratmu, bahagiaku. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu dalam ibadah RF Sabat malam ini Tuhan. Amin. Engkau Elohim satu-satunya yang layak dan berhak ditinggikan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami telah memuji menyembah-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada ibadah RF Sabat malam hari ini, sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, maka firman pada saat ini saya beri judul perubahan firman. Perubahan firman ini bukan sekedar judul, tetapi pemikiran seseorang bahwa firman itu berubah dan ternyata dampaknya luar biasa sehingga membuat seseorang meninggalkan kekristenan. Dan tentu saja hal itu terjadi karena tidak memahami firman. Untuk itu saya akan memutar satu video, saudara perhatikan. Apa yang bikin Ibu ragu banget di Alkitab itu apa? Ayat yang tentang apa, Bu? Ayat tentang babi, makan yang haram. Ya, di situ kan di Perjanjian Lama ditulis bahwa makanan yang diharamkan, disebutkan di situ ada binatang bertaring dan lain sebagainya, dan babi. Tapi kenapa membuat saya ragu? Tapi kenapa kok orang Kristen sekarang itu menghalalkan kembali itu babi? Saya komunikasi sama adik saya, kebetulan adik saya memang pelayan gereja, komunikasi karena ada perubahan di Perjanjian Baru. Saya berpikir di situ, kok sudah diturunkan satu ayat bahwa itu haram? Sebentar. Di situ ayat itu kenapa sudah diharamkan, kenapa Tuhan menghalalkan kembali? Itu kan sesuatu yang biasanya gini deh, saya kasih gambaran seperti ini. Seorang ibu atau seorang ayah melarang anaknya melakukan sesuatu, pasti akan terus dia larang sampai dewasa, sampai si anak ini akan berpikir, misalnya gini, mama ngelarang kamu melakukan ini, tidak mungkin dirubah suatu hari, tidak mungkin dirubah sama si orang tua karena alasan tertentu. Kan apalagi hal itu hal yang sangat-sangat riskan lah ya, hal yang sangat-sangat berdosa lah gitu ya. Gak mungkin kan sama kita yang tadinya dilarang sebagai seorang tua, terus tiba-tiba satu hari ya udahlah terserah kamu, atau kita bilang ya udah mama izinin kamu melakukan ini. Kan itu gak mungkin nih, kita sebagai orang tua, apalagi sebagai Tuhan sudah mengharamkan, kenapa tiba-tiba Tuhan menghalalkan kembali itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, video yang barusan kita lihat itu adalah kesaksian dari mualaf yang bernama Deborah Christine. Ini viral di internet
beliau mengaku sebagai anak pendeta. Tetapi saya katakan bahwa anak pendeta bukan jaminan ngerti firman Tuhan. Terbukti awal dari beliau ini meragukan kekristenan, beliau kan bernama Deborah. Nah, beliau ini menanyakan kepada Google, Deborah itu siapa? Nah, tentu saja Google tidak bisa menjawab secara akurat karena Deborah itu ada di kitab Hakim-Hakim, bukan di Google, ya. Itu dia sudah ragu. Kemudian dia berpikir di Perjanjian Lama, tadi dikatakan ada makanan-makanan yang dilarang, yaitu babi dan macam-macam, tapi yang ditekankan adalah babi. Kenapa di Perjanjian Baru kok diizinkan? Kira-kira begitu. Sehingga dia berpikir firman kok berubah. Tadi dia mengaplikasikannya, misalkan kalau dia punya anak, kemudian anaknya dilarang, ya tentu larangan itu untuk selamanya. Tapi sebetulnya tidak juga. Misalkan anak kecil mau membawa pisau, dilarang atau tidak kira-kira saudara-saudara? Dilarang. Tapi setelah besar dilarang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bisa untuk mengupas mangga, bisa untuk masak dan sebagainya, sebagai alat masak ya. Jadi pemahamannya yang kurang pas. Nah, untuk itulah maka saya akan menyampaikan apa kata firman tentang firman Elohim itu sendiri. Apakah benar seperti apa yang dikatakan oleh Deborah Christine tadi bahwa firman itu berubah. Nah, untuk itu yang pertama saya ajak untuk membuka di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-89. Di sana kalau dibaca berbunyi, firman-Mu tetap di sorga selamanya. Jadi apa kata firman tentang firman Tuhan? Tetap, tidak ada perubahan. Nanti kita akan buktikan semuanya itu. Yang kedua di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Elohim kita akan tegak untuk selamanya. Ada perubahan atau tidak? Tidak ada perubahan. Satu lagi di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Di sana dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku sekali-kali tidak akan lenyap. Sebetulnya ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa firman Elohim itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi memang ada orang-orang yang berpikir keliru tentang firman Tuhan. Bahkan gereja kita pun dinyinyirin, gereja pemulihan firman, dikatakan firman kok dipulihkan, kesannya kan firmannya berubah. Sebetulnya yang dimaksud pemulihan firman adalah firman terjemahan yang dipulihkan. Kita kembali ke kitab berbahasa Ibrani sebagai dasar firman kitab aslinya. Nah, jadi dari ketiga ayat ini saja sudah dibuktikan bahwa firman Elohim tidak pernah berubah, termasuk soal makanan halal dan haram. Tadi kan yang dibahas oleh Deborah Christine kan
makanan, soal makanan. Kenapa babi dulunya tidak diperbolehkan, kok di perjanjian baru diperbolehkan? Berarti firman-Nya berubah. Hanya soal kecil begitu saja membuat dia meninggalkan Tuhan. Ini memang menunjukkan ketidaktahuan firman tetapi tidak belajar dengan yang tahu. Nah, untuk masalah makanan haram dan halal, dasarnya ada di dalam kitab Wayikra atau Imamat pasal yang ke-11. Satu pasal itu berbicara soal binatang-binatang yang tidak layak untuk dimakan. Satu pasal penuh ya. Nanti bisa dibaca sendiri dengan perlahan-lahan. Tetapi kita melihat tentang makanan ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 15 yang diterjemahkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini masih menggunakan terjemahan yang tidak benar, karena di dalam kekristenan tidak seharusnya ada kata Allah, ya, Allah. Karena itu sejarahnya merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy yang dimurnikan oleh saudara kita umat Islam sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya kita hargai saja, tetapi kita menggunakan kitab berbahasa Ibrani yang tidak ada kata Allahnya. Bahasa Inggris pun tidak ada. Ya. Nah sekarang kita lihat terjemahan dari Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, dan suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Apa yang Elohim tahirkan, jangan engkau mencemarkannya. Di dalam kitab King James Version dikatakan, and the voice spake unto him again the second time. Dan suara itu berbicara lagi yang kedua kalinya. What God had cleansed, that call not thou command. Ini terjemahan dari King James Version. Saudara bisa perhatikan dengan huruf-huruf yang berwarna merah itu. Halal dan haram. Sekarang kita lihat dari kitab Brit Kadasa. Di sana kalau dibaca berbunyi, Wahine kol elai senit et Asher tihar Elohim lo saket ata. Wahine dan lihatlah kol suara. Kita sering mengatakan kol HL, suara Elohim, suara Tuhan. Elai kepadanya, senit untuk kedua kalinya. Et Asher itu artinya yang, tihar telah menyucikan Elohim. Lo jangan saket menganggap najis. Ata itu kamu. Jadi kalau diterjemahkan secara transliterasi berbunyi, dan lihatlah suara kepadanya untuk kedua kalinya. Apa yang telah disucikan Elohim jangan kamu anggap najis. Saya garis bawahi kata-kata haram dan halal atau najis, ya. Najis atau haram dan halal. Saya ingin menyampaikan bahwa bicara soal masalah makanan najis atau haram atau menjijikkan maupun yang boleh dimakan tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Nah, di sana ada kata seket atau najis, menjijikkan. Itu sama dengan tame yang berarti haram. Dua kata ini spesifik digunakan dalam konteks ritual maupun spiritual.
Kata yang tepat untuknya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah unclean atau tidak bersih atau kotor. Sedangkan yang bisa dimakan atau yang bersih itu menggunakan kata tahor dari kata tahir. Itu berarti suci, murni, bersih, tidak kotor. Jadi kalau saudara membaca di dalam kitab Wayikra atau Imamat pasal 11, saudara akan menemukan banyak binatang-binatang yang tidak layak untuk dimakan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa ada binatang yang tidak layak dimakan atau unclean atau tidak bersih? Kita sering mendengar kata kosher. Kosher itu artinya layak, saudara-saudara. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan ini itu sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tetapi mengingat di internet viral dari statement Deborah Christine, dikhawatirkan ada orang-orang Kristen yang lain yang tidak memahami firman akan ikut-ikutan. Hanya soal masalah makanan saja meninggalkan keselamatan. Jadi kenapa ada binatang yang tidak layak dimakan? Karena dagingnya kotor. Ya, contohnya udang. Udang itu di punggungnya tempat penampungan kotoran. Jadi dari kepala sampai ke ekor itu di belakang ada semacam urat gitu ya. Nah, itu kotorannya, dan kotorannya nyimpennya di mana? Di kepala. Makanya kalau orang bodoh dikatakan dasar otak udang, ya, karena otaknya berisi kotoran. Kemudian lele dan sejenisnya, yaitu ikan yang tidak bersisik, ya. Itu kenapa tidak layak dimakan? Karena dagingnya kotor. Binatang-binatang ini, ikan lele dan sejenisnya, termasuk ikan hiu dan sebagainya yang tidak bersisik, itu sering berada di dasar yang mengandung merkuri dan logam berat yang menyebabkan kalau dimakan banyak tekanan darah, kolesterol dan lainnya naik. Ya. Kemudian babi. Babi kita tahu dagingnya mengandung cacing pita karena kotor. Unta juga termasuk, dagingnya mengandung cacing pita atau protozoa. Kemudian katak ini hidup di dua alam sehingga dagingnya kotor. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa tidak layak dimakan dan Bapak Yahweh menekankan supaya jangan memakan? Karena dagingnya kotor supaya umat-umatnya dalam keadaan sehat, ya. Tapi memang binatang-binatang ini enak sih. Padahal kalau kita lihat seperti lele, kalau di kampung itu biasanya di atasnya ini WC umum, ya. Jadi begitu cemplung langsung disambar. Saya ingat dulu waktu saya pelayanan ke Kalimantan, ke daerah Natai Kerbau, jalan kaki masuk ke tengah hutan. Di tengah hutan perut saya sakit, pengen buang air besar. Saya buang air besar di hutan, saudara-saudara. Tapi begitu sudah selesai, tiba-tiba ada suara gruk 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 mendekati dan ternyata dimakan oleh dia. Nah, ini menunjukkan bahwa dagingnya kotor. Kemudian yang kedua, agar ekosistem tidak terganggu, ya. Contohnya ikan lele dan babi ini memakan kotoran dan bangkai. Jadi kalau tidak ada ikan lele, bangkai itu membusuk dan baunya kemana-mana dan airnya mengandung racun dan juga mengandung bakteri E. coli. Ya. Kerang memakan sisa-sisa bahan organik
yang ada atau yang mengendap di dasar. Kemudian elang memakan bangkai busuk pun mau, walaupun elang ini predator yang makan daging segar, tetapi ada juga jenis elang tertentu yang memakan bangkai, termasuk elang yang kepalanya gundul, burung kondor namanya. Nah, itu makannya daging busuk. Bahkan kalau di Amerika Latin kabarnya saya pernah nonton di YouTube, orang Indian kuno kalau meninggal dia tidak dikubur tetapi dimakankan burung. Ya. Dagingnya, jasadnya dimakankan burung. Jadi makanan itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan jiwa. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Ruach HaKodes. Kemudian kita lihat lagi di dalam Roma 3 ayat yang ke-31. Dengan demikian apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin, sebaliknya kami meneguhkan Torah. Kenapa saya masukkan ayat ini? Karena tadi dan bahkan ada orang yang berpikir Rabi Saul atau Rasul Paulus itu mengubah Torah. Padahal ayatnya dikatakan dia sendiri, dengan demikian apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin, sebaliknya kami meneguhkan Torah. Jadi seperti yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, Torah atau hukum atau pengajaran itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Yesua pun tidak meniadakan Torah, bahkan Yesua menggenapi Torah. Artinya menjadi pelaku Torah, dan dia berhasil melakukan Torah. Karena itu kalau ada dikatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa melaksanakan Torah, Yesua dalam kapasitas berwujud seperti manusia, dia bisa melakukan Torah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap makanan yang berarti unclean atau tidak bersih ini? Yang pertama, jika tubuhnya ingin sehat, ya jangan makan, kira-kira begitu. Kalau merasa masih belum mampu, ya makan sih makan saja, asal sedikit. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Artinya yang sudah bisa tidak makan itu lebih baik. Tetapi yang tidak makan tidak perlu mengejek yang masih makan. Demikian pula yang makan jangan menyalahkan yang tidak makan. Karena kalau kita melihat orang yang tidak makan daging itu juga lebih sehat daripada orang yang makan daging. Karena memang makanan manusia pada intinya adalah biji-bijian, ya, pada awalnya Tuhan menciptakan itu. Jadi kalau saya boleh samakan tentang masalah binatang haram dan binatang halal, binatang bersih dan binatang yang tidak bersih, itu seperti masalah bumi bulat dan bumi datar. Ini tidak perlu diperdebatkan. Kalau yang berpikiran bahwa bumi itu datar, ya monggo silahkan. Dan yang mengatakan bumi bulat, ya juga silahkan. Karena itu tidak mengandung keselamatan. Kalau ternyata buminya kotak atau lonjong, apakah kedua-duanya tidak masuk surga? Kan tidak. Ya. Jadi intinya seperti itu. Yang kedua, jika menjadi batu sandungan orang lain, ya sebaiknya jangan makan. Walaupun ada tempat-tempat tertentu, misalkan seperti di Kalimantan, itu juga banyak makanan yang terbuat dari babi. Dan bahkan ada aturan-aturan tertentu yang kalau kita tidak makan harus dipegangin satu-satu, dijamah, bukan
didiamkan sehingga menimbulkan syak, seolah-olah tidak suka dengan sambutan yang diberikan, kira-kira begitu. Jadi kalau memang jadi batu sandungan ya tidak usah makan. Kita lihat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Adalah baik untuk tidak makan daging atau minum anggur atau apapun yang olehnya saudaramu tersandung atau terjerumus atau menjadi lemah. Jadi kalau di kalangan orang-orang yang memang tidak makan binatang yang unclean, ya sudah ikut saja, tidak usah kok makanannya seperti ini, rewel gitu ya. Kemudian 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Oleh sebab itu, jika makanan menyebabkan saudaraku tersandung, aku sekali-kali tidak akan makan daging sampai selamanya, supaya aku tidak membuat saudaraku tersandung. Ini adalah statement dari Rabi Saul tentang bagaimana jika makanan ternyata menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu di GPF ini, yang mau makan ya silahkan, yang tidak mau makan ya silahkan, tidak perlu saling membenarkan diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Ya kaitannya adalah kesehatan tubuh. Kalau pengen sehat ya lakukan saja. Kalau masih pengen ya seperti yang saya sering ditanya orang. Kalau misalkan saya masih belum bisa Pak, bagaimana? Ya monggo saja asal jangan banyak-banyak. Sehingga tidak menimbulkan tekanan darah tinggi, kolesterol naik dan sebagainya. Kemudian sikap selanjutnya tidak perlu cari tahu. Seperti 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 27. Apa saja yang dijual di pasar daging, makanlah. Janganlah ada seseorang pun yang memeriksanya sehubungan dengan hati nurani. Karena bumi dan seisinya adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara misalkan beli daging di pasar, itu tidak perlu tanya ini dagingnya kosher atau tidak, menyembelihnya dalam nama siapa, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, makanan yang dihindari adalah sesuai dengan Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ini adalah keputusan Ruach HaKodes bagi umat-umat Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-20. Sebaliknya, menulis kepada mereka supaya menjauhkan diri dari kecemaran berhala-berhala dan dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik dan dari darah. Ada berapa saudara-saudara yang dilarang untuk kita makan? 1, dari berhala. Apa sih yang dimaksud dari berhala? Sesajen, sesaji, ya. Kemudian yang kedua, dari percabulan. Apa sih yang dimaksud dengan percabulan? Orang Yahudi kalau melakukan hubungan seks ketahuan kan dirajam batu. Nah, supaya tidak ketahuan, mereka melakukannya dengan binatang. Tetapi kalau binatang ketahuan, ya, kemudian binatangnya juga dirajam batu sehingga binatangnya mati, dagingnya tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, binatang yang mati dicekik. Ada suku tertentu di Indonesia yang kalau makan daging binatang tertentu itu ditenggelamkan atau dipukul kepalanya. Nah itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Yang keempat dari darah. Ya, itu juga tertulis di dalam ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 dikatakan, untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang dikorbankan kepada berhala, dan dari darah dan dari binatang yang mati dicekik dan percabulan yang
ketika menjauhkan dirimu sendiri daripadanya, maka kamu berbuat baik, baik-baiklah kamu. Dan satu lagi di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Namun mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, kami telah menulis surat dengan memutuskan bahwa mereka tidak lagi meneliti apapun yang seperti ini, selain mereka menjaga diri, baik dari persembahan berhala maupun darah maupun binatang yang mati tercekik dari percabulan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa darah tidak boleh dimakan? Ada yang mengatakan karena di dalam darah ada kehidupan. Memang, tetapi darah itu kotor, saudara-saudara. Terbukti kalau orang sakit yang diperiksa apanya? Periksa darah, karena di darah itu mengandung banyak sumber segala-galanya di situ. Jadi kesimpulannya sekarang saudara-saudara, yang pertama, firman Tuhan tidak ada perubahan. Yang ada perlu dipulihkan dari terjemahan yang salah. Nah, gereja kita adalah gereja yang memulihkan terjemahan yang salah, bukan memulihkan firman. Firman tidak perlu dipulihkan. Yang dipulihkan adalah yang terjemahannya. Firman dianggap berubah karena tidak tahu firman. Ya, tadi Ibu Deborah Christine menganggap firmannya berubah. Tetapi tidak mau bertanya kepada yang mengerti firman. Karena itu kita perlu ada MK. Itu tujuannya supaya kalau kita tidak tahu bisa ditanyakan di dalam MK. Kemudian kesimpulan yang kedua, masalah makanan larangan itu karena Bapa Yahweh menghendaki umatnya sehat tubuhnya. Jadi ini karena perhatian Bapa Yahweh bagi umatnya. Artinya sampai sedemikian diperhatikannya supaya dengan tubuh yang sehat bisa memuji, menyembah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes dengan baik. Kemudian yang ketiga, makanan tidak ada kaitannya dengan masalah sorga atau neraka. Jadi tidak perlu bertikai jika ada yang masih makan makanan yang unclean, yang sudah bisa makan yang bersih ya lebih baik. Tetapi kalau masih juga ya jangan dicela, ya, karena tidak ada istilah kalau makan makanan yang dilarang oleh firman Tuhan berarti orangnya lebih kudus. Walaupun memakan makanan yang koser, tetapi kalau kehidupan tingkah lakunya tidak kudus juga tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Jadi ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita mengetahui lebih jauh tentang masalah perpindahan kepercayaan hanya karena masalah makanan. Ya, kalau untuk mempelajari yang lebih dalam lagi, bisa lihat di YouTube saya yang berjudul Makanan Haram dan Makanan Halal. Dari channel saya, di situ diterangkan kenapa kok sapi boleh dimakan dan sebagainya itu ada. Ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa memahami akan isi hati Tuhan terhadap kami. Engkau yang menghendaki tubuh umat-umatnya dalam keadaan sehat, Engkau telah memberikan caranya. Tetapi Tuhan, biarlah kami tidak sampai bertikai atau merasa dengan sudah bisa tidak makan makanan yang tidak bersih, berarti kami lebih suci di hadapan-Mu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan kami
masing-masing introspeksi di dalam diri kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Baik Bu Yono yang akan kembali ke Salatiga, maupun yang kami ada di sekitar Ambarawa, Engkau berkati, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kerusakan kendaraan maupun orang jahat. Dan setelah sampai di rumah kami beristirahat malam, biarlah kami dapat beristirahat dengan tenang di bawah perlindungan para malaikat-malaikat Tuhan, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.